Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar Microsoft Excel. Oke, kita lanjut saja ya. Ini adalah halaman kerja dari Microsoft Excel. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Di sini ada yang paling atas ini yang ada tulisannya book 1. Ini namanya adalah title bar, di mana pada title bar ini dia akan menampilkan nama dari dokumen tersebut. Jadi ketika kita simpan dokumen ini, di sini akan muncul nama dari dokumen. Karena ini belum kita simpan, maka namanya masih book 1. Kemudian di samping ini ada namanya quick access. Di sini ada save, ada undo dan redo. Ini bisa kita tambahkan dengan mengklik panah ini ke bawah. Tinggal dicentang mana saja yang ingin ditampilkan pada quick access. Kemudian di bawahnya ini ada file, home, insert, fake layout, formula, data, dan seterusnya. Ini namanya menu bar atau menu bar ya. Nah, setiap menu ini dia memiliki bagian-bagiannya. Seperti contoh ini file. Nah, di file ini ada save, save as, dan seterusnya. Nanti ini akan kita pelajari satu persatu. Kemudian di bagian home, ini biasanya di bagian home ini yang paling sering kita gunakan. Di sini ada copy cut ya, jenis huruf, ukuran huruf, ketebalan huruf, kemiringan, indentasi atau alignment ya, perataan huruf, dan seterusnya. Untuk lebih detailnya kita pelajari pada video berikutnya. Ada insert. Nah, kalau insert ini biasanya yang kaitannya dengan memasukkan objek ya, bisa pivot, bisa tabel, bisa kolom, bisa chart, dan seterusnya. Itu yang ada di menu insert. Kalau yang fake layout ini biasanya untuk pengaturan kertas ya, layout kertas sesuai dengan namanya. Ada margin, orientation, size, dan seterusnya. Kalau di bagian formula ini isinya menu-menunya adalah terkait dengan rumus function ya atau formula. Kemudian di data ini terkait dengan edit data ya atau manipulasi data, ada filter, ada remove duplicate, dan seterusnya. Di video berikutnya akan saya berikan tutorialnya lebih detail. Review, kemudian view, dan seterusnya. Jadi ini namanya menu bar ya atau menu bar. Di sebelah kanan ini ada X ya, ada ini namanya restore Windows. Ini bisa kita kecilkan. Seperti ini, kalau mau merestore tinggal klik lagi yang ini. Nah, ini untuk merestore ya, untuk mengecilkan dan membesarkannya kembali. Baik, kemudian yang di bawahnya, di sini di kotak bawah ini ada namanya name box. Name box ini fungsinya adalah untuk mengetahui nama dari sebuah sel. Sebagai contoh, ini saya klik di sini ya. Nah, ini muncul B3. Maksudnya adalah ini namanya sel B3 ya. Terus saya klik ini, sel aktif ini namanya C3. Nah, itu fungsi dari name box. Yang sebelah ini namanya adalah formula bar. Jadi nanti di sini ketika kita mengetikkan rumus pada sel tertentu, dia akan muncul juga pada formula bar ini atau pada baris formula atau baris rumus ya, namanya formula bar. Kemudian yang ini ada A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Yang ini namanya kolom ya, kolom. Ada baris kolom, ada A, B, C, D, dan seterusnya. Ini banyak sekali ya. Kalau kita mau lihat sampai berapa, tinggal kita tekan kontrol kanan. Kita coba kontrol sama panah kanan. Di sini dia sampai dengan kolom XFD. XFD banyak sekali ya. Oke, kita kembali. Dan yang sebelah kiri ini ada angka ya. Angka 1, 2, 3, sampai seterusnya. Kalau ini namanya baris. Yang menggunakan huruf ini adalah kolom, dan yang menggunakan angka ini adalah
baris. Kolom itu bentuknya vertikal, sedangkan yang baris ini bentuknya adalah horizontal. Vertikal, horizontal. Nah, ini kolom dan ini adalah baris. Nah, pertemuan antara kolom dan baris ini terbentuk kotak ya. Ini kotak-kotaknya. Kotak-kotak ini disebut dengan sel. Seperti yang saya jelaskan tadi, setiap kita klik yang ini, yang aktif ini, dia akan punya nama pada name box. Jadi sel ini adalah pertemuan antara kolom dan baris, maka namanya adalah nama kolom dan nomor barisnya. Seperti ini, saya klik di sini, maka muncul namanya kolom B baris ke-5. Ini namanya adalah sel B5. Nah, itu ya. Jadi di sini namanya sel yang kotak-kotak ini. Nah, di sini meskipun dia ada kotak-kotak garis-garis ini, ketika kita print itu dia tidak akan muncul ya. Karena ini adalah hanya garis bantu saja. Jadi supaya dia muncul nanti garis-garisnya, kita bisa buatkan dia tabel ya. Tapi itu nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Baik, setelah itu kita lanjut ke bawah. Nah, ini namanya, di bawah ini namanya sheet ya. Jadi pada defaultnya atau pada standarnya Excel itu ketika baru kita buka, dia akan menampilkan 3 buah sheet. Sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Adapun kalau kita mau tambah misalkan ke sheet berikutnya, tinggal pilih namanya insert new worksheet. Tinggal klik aja di sini ya. Klik. Nah, dia akan bertambah jadi satu lagi. Namanya otomatis akan mengikuti dari sheet 3 ke sheet 4. Kita tambah lagi, tinggal klik menjadi sheet 5. Nah, ini namanya worksheet ya. Nah, di sebelahnya ini ada tombol ya. Ada, kalau dia memang nanti banyak sheetnya, misalkan sampai puluhan atau ratusan, ini bisa kita geser menggunakan ini untuk menggeser nama-nama sheet. Kalau tidak muncul nanti di sini karena kebanyakan, kita bisa menggeser menggunakan ini. Oke. Nah, berikutnya di sini ini yang saya tarik ini namanya scroll bar. Scroll bar ini ada 2, yang di bawah sama yang di samping kanan. Yang di bawah ini namanya horizontal scroll bar, sedangkan yang di atas ini namanya adalah vertical scroll bar. Fungsinya untuk menggulung layar, untuk menarik layar, seperti contohnya seperti ini. Nah, kalau saya klik ke bawah, dia akan ketarik ke bawah ininya, halamannya. Jadi ini fungsinya untuk yang scroll bar horizontal ya, bisa kita tarik seperti ini atau bisa kita klik pada panahnya. Sedangkan yang scroll bar horizontal ini fungsinya untuk menarik layar ke arah kanan atau ke kiri. Saya contohkan seperti ini. Nah, kalau kita klik ini, dia akan ketarik sebelah kanan. Nah, kalau kita tarik ke kiri juga dia akan tarik ke kiri. Nah, itu fungsinya dari scroll bar ya, baik yang vertikal maupun yang horizontal. Kemudian di bawah ini namanya tampilan atau view daripada worksheet ini. Ini ada pilihannya normal, ada yang quick layout, ada juga namanya pick brick preview. Jadi kalau tampilan yang biasa tuh kita gunakan yang normal. Kalau kita gunakan yang quick layout ini, dia akan muncul seperti halaman pada Microsoft Word ya. Saya coba klik aja, tunggu sebentar. Nah, dia akan muncul seperti halaman. Itu yang quick layout. Dan kalau yang pick brick preview, nah kalau pick brick ini dia akan memunculkan sel tertentu yang kita seleksi. Tapi karena ini belum ada datanya, dia kosong seperti itu. Kalau kita misalkan buatkan data, kemudian kita gunakan yang pick preview ini, kita bisa tentukan ya sel mana saja yang akan muncul ketika kita cetak nanti. Oke, kita kembali ke normal saja. Saya oke dulu, kembali ke normal ya, ini yang normal ya. Kemudian di sini, ini yang garis ini yang status bar ya. Di status bar ini nanti bisa menampilkan status daripada data di sini. Saya contohkan misalkan saya ketik di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ini saya seleksi ya. Saya seleksi
Nah, di sini di status bar ini muncul ada average-nya, ada count-nya, ada sum-nya. Average-nya rata-rata dari nilai ini, jumlah datanya atau count ada 4, ada sum-nya atau jumlah total nilai dari angka ini. Ya, ini namanya status bar. Dan terakhir di sebelah ini, sebelah kanan ini ada namanya zoom ya. Ini untuk memperbesar layar ya. Kalau saya geser menggunakan yang tanda plus, dia akan tambah besar. Kalau saya geser ke yang min, dia akan tambah kecil. Nah, di sini standarnya kita menggunakan angka 100%. Kalaupun mau dikurangi bisa ya, tinggal sesuai kebutuhan seperti ini. Atau mau ditambahkan juga bisa, tinggal klik ini, bisa ditambahkan ke 100 atau ke 200, atau bisa diketik manual pada kolom custom ya, sesuai kebutuhan teman-teman saja. Oke, saya rasa itu dulu untuk tutorial kali ini. Kita akan lanjutkan pada tutorial berikutnya yang lebih detail.